Kita jawab bersama, kita lihat dalam video ini. Sudah semua? Ada yang belum? Pancasila sebagai meja statis. Ada yang masih belum? Sudah semua? Oke, kita lanjut di video ya. Welcome to Pendidikan Pancasila. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Indonesia ini agar supaya sebagai hasil dari pengajian itu makanya sebagai saya sekali karena persembahan negara Indonesia bahwa Pancasila itu benar-benar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas suatu fondasi atau dasar yang terdiri dari 5 asas yang dinamakan Pancasila. Berdasarkan pengertian dan perannya, Pancasila berfungsi sebagai dasar yang statis atau fundamental sebagaimana fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Istilah Pancasila itu sendiri tidak terdapat dalam pembukaan maupun dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Hanya rumusan silanya yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjiwai pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 dan masing-masing sila Pancasila meliputi dan menjiwai sila lainnya.
sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamalkan Pancasila. Pada hakikatnya, pengamalan Pancasila meliputi pengamalan sebagai pandangan hidup. Pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup dikenal sebagai pengamalan secara subjektif, yaitu pengamalan dalam kehidupan sehari-hari sesuai nilai Pancasila. Sila pertama, yaitu nilai religius, diamalkan dengan mempercayai adanya Tuhan dan saling menghormati antar pemeluk agama. Sila kedua, yaitu nilai kemanusiaan, diamalkan dengan menempatkan sesama manusia sebagai makhluk Tuhan dengan segala martabat dan hak asasinya. Sila ketiga, yaitu nilai persatuan, diamalkan dengan mencintai tanah, air, dan bangsa, dan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sila keempat, yaitu nilai kerakyatan, diamalkan dengan menjunjung tinggi asas kerakyatan. Sila kelima, yaitu nilai keadilan sosial, diamalkan dengan menumbuhkan sikap hidup tolong-menolong, kekeluargaan, dan gotong royong. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, menjamin hak hidup secara layak bagi semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Adapun pengamalan Pancasila dalam pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah negara kesatuan, negara yang mewujudkan keadilan sosial, negara berkedaulatan rakyat, dan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat dan sifat negara kita identik dengan hakikat dan sifat-sifat manusia Indonesia. Ialah sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dalam satu kesatuan yang disebut monodualistis. Sebagai bangsa Indonesia, kita wajib mengamankan Pancasila dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti paham komunisme maupun liberalisme. Pada akhirnya, sebagai bangsa Indonesia, kita wajib menghayati, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Menghayati nilai dan peranannya, mengamalkannya sebagai pandangan hidup dan dasar negara, serta mengamankannya dari gangguan ideologis. Oke, jadi silahkan jawabannya nanti setelah istirahat kedua dikumpulkan ya. Untuk 2 soal terakhir tadi, saya di lab bawah ya, lantai 1. Tuh. 2 soal itu dijawabkan, jawabannya sudah ada di video. Ada yang ditanyakan? Ya. Pertemuan mendatang kita akan membahas ini. Di usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita akan mewujudkan visi Indonesia menjadi negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Ayo kita bersatu, bangkit dan tumbuh bersama untuk Indonesia. Mimpi dan cita-cita kita ini akan tercapai dengan kerja keras, inovasi, dan terobosan. Langkah reformasi saja tidak akan cukup. Kita harus melakukan transformasi total. Meanwhile, Mari bergendang hanya beragam budaya, sungguh pesona indahnya negeriku. Cinta aku terpana pesona Indonesia. Nah, ini besok kita akan membahas ini di pertemuan yang selanjutnya. Indonesia emas apa Indonesia cemas? Nah, ini kita akan bahas. Tergantung. Besok. Kok sukses, kok enggak?
Nah, lebih banyaknya lagi, nah bisa dibahas pertemuan mendatang, ya Mas Zaki? Ya. Baik, untuk itu ada yang ingin ditanyakan untuk tugasnya 2 soal terakhir itu? Saya tunggu setelah istirahat kedua ya. Saya akhiri. Selamat siang. Ya yang